Sore hari, duduk nyantai di depan rumah, terus lihat tukang bakso lewat yang harganya tuh 10 ribuan per mangkok. Terus ngebayangin nih, kenapa sih harga bakso sekarang nggak sama kayak dulu? Padahal dulu waktu aku sekolah 3 ribuan masih dapat semangkok cuy. Atau kamu pernah nih dengar celotehan orang tua kita gini, dulu tuh nak, harga 500 perak tuh udah banyak banget sama mama. Terus kalian mikir, lah bukannya itu sedikit banget ya? Terus kalian bingung, kenapa ya? Yuk, kali ini kita bakal bahas kenapa sih tahun-tahun sebelumnya harga tuh pada murah dibanding sekarang gitu. Jadi pada video ini, aku butuh perhatian besar dari kalian semua karena aku bakal bahas di The Bigger Kenawai. Yo, selamat datang di channel Dinamika Pelajar dengan berbagai informasi menarik dan juga bermanfaat. Oh iya, kenapa sih pada episode kali ini aku sebut The Bigger Kenawai? Karena informasi ini sangat penting dan perlu banget kalian tahu. Setidaknya kalian bakal ngerti lah gitu, kenapa harga barang itu tuh selalu naik. Oke, kondisi harga naik pada seluruh komoditas tuh sebenarnya memiliki istilah dan bahasa ekonominya loh teman-teman. Namanya tuh inflasi. Catat ya guys, inflasi. Atau mungkin sebagian teman-teman udah tahu nih, kalau inflasi itu kenaikan harga secara terus-menerus. Sejak video ini dibuat, inflasi Indonesia tuh berada di angka 3,55%. Dan angka ini tergolong rendah dibanding negara maju seperti Amerika Serikat yang persentase inflasinya itu 8,6%, Singapura persentase inflasinya itu 5,6%, Rusia persentase inflasinya 17,1%. Nah, terus apa sih yang mempengaruhi harga tuh bisa naik terus? Dan bagaimana dampaknya gitu sama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat? Jadi nih, kalau bicara tentang penyebab dari inflasi itu sendiri, ada banyak banget teman-teman. Dan di sini aku bakal rangkum 8 penyebab inflasi yang sering terjadi. Oke, kita bicarain lewat kasus aja ya. Kali ini aku mau ajak kalian, mari kita posisikan diri kita sebagai seorang produsen. Dan barang yang kita produksi itu mengalami peningkatan permintaan di pasar. Sementara perencanaan produksi barang sebelumnya sudah kita tetapkan misalnya kuantitasnya 100 kg gitu. Dan ini yang sedang kita pasarkan. Dalam kasus ini, tanpa kita sadari menjadi salah satu faktor penyebab inflasi. Yang mana barang yang kita tawarkan tuh lebih kecil daripada permintaan. Hal ini bakal menyebabkan kita sebagai produsen bakal naikin harga barang dikarenakan kelonjakan permintaan. Jadi, untuk faktor yang pertama, jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran. Pada kasus kedua, aku masih mengajak kalian nih ya teman-teman buat ngeposisiin diri sebagai pelaku produksi lagi atau produsen gitu. Kali ini kita mikirin barang yang akan kita produksi. Pastinya kita juga beli barang mentah dong ya kan, buat kita produksi jadi barang jadi. Dan ngeproduksiinnya tuh pastinya butuh biaya kali ya. Biasanya tuh biayanya disebut cost production atau biaya produksi. Tanpa kita sadari, biaya produksi seketika mengalami kenaikan. Dan pastinya dong, kita sebagai produsen juga mengambil tindakan nih buat naikin harga barang yang kita produksi. Ya istilahnya tuh bahan baku naik, barang yang kita produksi juga harus naik dong ya kan. Oh iya, biaya produksi yang aku maksud bukan hanya biaya beli bahan baku doang ya temen. Biaya produksi juga mencakup biaya alat, biaya gaji karyawan, biaya promosi, dan biaya faktor produksi lainnya. So, untuk penyebab yang kedua yaitu kenaikan biaya produksi. Nah, untuk kasus ketiga, kita mulai bicara makroekonominya Indonesia nih. Nah, teman-teman pernah mikir gak, siapa sih yang nyetak dan ngedari uang gitu? Yang pastinya beberapa dari kita tahu lah ya kan, kalau yang ngedarin uang tuh pemerintah atau Bank Indonesia lebih tepatnya. Tapi nih, kalau masalah ngedarin uang, Bank Indonesia harus ngitung juga nih uang yang beredar. Jika uang yang diedarkan tidak terkendali, maka inflasi besar-besaran bakal terjadi. Loh, kok bisa ya? Jadi gini, kalau uang yang beredar di masyarakat diedarkan secara cuma-cuma, maka kita dengan mudah nih dapat menghasilkan uang. Karena peredaran uang yang cepat dan juga tidak tepat. Akhirnya, barang-barang yang dijual juga bakal ikutan naik nih menyesuaikan dengan uang yang beredar. Kita bisa contohkan negara yang tidak berhasil dalam menangani peredaran uang sehingga terjadi inflasi secara besar-besaran. Seperti Venezuela yang inflasinya tuh lebih dari 200%.
Sampai-sampai pada saat ini nilai uang mereka sangat tidak berharga lagi dan mereka banyak yang memilih untuk melakukan barter barang kepada sesama yang saling membutuhkan. Ini tuh serem banget ya. Untuk memenuhi kebutuhan pokok aja kita harus cari dulu orang yang kebutuhannya timbal balik yang saling membutuhkan dengan kita. Jadi untuk penyebab yang ketiga yaitu dikarenakan tingginya jumlah uang yang beredar. Oke, lanjut. Kita bahas natalitas dan juga perpindahan penduduk yang sering kali dikaitkan nih dengan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah. Dan teman-teman bisa ngebayangin kan, kalau pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah terjadi peningkatan, maka kemungkinan akan terjadi permintaan yang cukup besar juga nih. Yap, pastinya demand atau permintaan terhadap suatu barang, terkhususnya barang pokok, bakal meningkat nih. Yang otomatis bakalan naikin harga juga ya kan, seperti pada faktor pertama tadi. Yap, jadi penyebab keempat tuh karena meningkatnya pertumbuhan penduduk. Teman-teman pernah tahu nggak sejarah krisis moneter pada tahun 98? Yang pada saat itu tuh bukan terjadi di Indonesia aja, tapi juga di Asia Tenggara. Kalian udah pada lahir belum nih di situ? Jadi, pada saat krisis moneter tahun 98, ditambah dengan kekacauan politik yang terjadi di Indonesia, itu tuh menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar tuh turun di harga 16 ribuan. Dan hal ini menyebabkan banyak barang-barang produksi mengalami kenaikan, termasuk bahan pokok. Imbasnya nih, pada saat itu rakyat kehilangan daya belinya nih buat ngebeli kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi, untuk menyebab terjadinya inflasi yang kelima, itu kekacauan ekonomi dan politik yang saling berhubungan. Kalian pernah nggak sih dengar atau lihat pertanyaan di sosial media? Kenapa ya pemerintah nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya buat bayar utang negara? Oke, sebenarnya ini tuh jawabannya simpel banget teman-teman. Dan kalian pastinya udah pada ngerti ya, yang aku bilang pada penyebab inflasi yang ketiga tadi. Yap, jumlah uang yang beredar. Kalau teman-teman belum paham, boleh didengar ulang. Tapi itu intinya gini, pembayaran utang dengan uang yang dicetak negara itu tuh sama aja dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat ya teman-teman. Jadi, buat penyebab yang keenam inflasi itu adalah utang negara yang dibayar dengan mencetak uang. Kita bahas penyebab ketujuh, mengenai produsen di pasar monopoli nih. Oke, sebelumnya pasar monopoli itu adalah jenis pasar yang mana produsen sekaligus penjualnya tuh cuma satu dalam pasar tersebut. Dan barang yang mereka dagangkan cenderung sulit dan bahkan hampir tidak ada substitusinya. Artinya tuh kamu cuma bisa beli barang itu di pasar monopoli. Contohnya tuh beberapa perusahaan milik negara kayak PLN, Pertamina, dan juga PDAM. Nah, karena barang pengganti dari yang mereka produksi nggak ada penggantinya, maka mau nggak mau kita harus beli dari pasar tersebut jika kita butuh. Dan tanpa kita sadari bahwa mereka-mereka ini sebenarnya punya power buat naikin harga. Karena barang itu tuh cuman mereka aja yang jual. Jadi terserah mereka gitu mau jual di harga berapa. Jika mereka memiliki kebijakan buat naikin harga, yang pengaruhnya pasti harga yang dijual bakalan naik gitu. Dan tanpa kita sadari, ini bakal menyebabkan barang-barang komplementer bakalan naik juga gitu. Ya, istilahnya satu barang harganya naik, maka barang lain yang berpengaruh juga bakalan ikut naik. Jadi, penyebab ketujuh dari inflasi ini adalah kelakuan perusahaan pada pasar monopoli. Dan penyebab terakhir, aku bakal duluan sebut aja deh, yang pastinya faktor impor luar negeri. Jadi tuh, kalau kita impor dari luar negeri dengan kondisi rupiah yang semakin lemah terhadap mata uang asing, itu bakalan menyebabkan harga barang yang kita impor jadi lebih mahal gitu. Dan otomatis kita bakalan jual barang tersebut di Indonesia dengan harga yang lebih mahal dari harga sebelumnya. Tapi tuh kalau kita bahas dari ke-8 faktor tadi, sebenarnya ada banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi inflasi yang tidak signifikan tampak dan mempengaruhi. Setelah tahu penyebabnya, mungkin kalian mikir nih, inflasi itu jahat banget ya, bikin rakyat sengsara gitu. Nah, masalah inflasi sebenarnya itu tuh udah wajar banget di berbagai negara di dunia. Dan bahkan diakui juga bahwa sebenarnya inflasi memiliki keuntungan ya, kayak memicu pertumbuhan ekonomi, dan keuntungan bagi produsen juga sih sebenarnya. Tapi ini tuh juga bakalan menyebabkan lapangan kerja yang akan meningkat, dikarenakan barang yang diminta mengalami peningkatan. Yap, jadi sebenarnya inflasi ini kalau dijaga dengan stabil bakalan normal-normal aja kok, dan gak jadi masalah. Yang jadi masalah tuh kalau inflasi udah mencapai hiperinflasi.
Nah, seperti itu guys. Jadi, inflasi sebenarnya nggak buruk-buruk amat kok kalau stabil dan nggak hyper. Terima kasih ya udah mampir di video dan channel ini. Semoga kalian jadi lebih tahu ya apa itu inflasi. Jangan lupa komen jika ingin memberi saran dan masukan yang membangun ya. Ikuti terus perkembangan channel Dinamika Pelajar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.